have been diagnosed with a rare condition in disease. children. Alleged Doctors vendors was recently diagnosed with Kawasaki disease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas TB 4901 akan menjelaskan tentang Kawasaki disease. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian dari penyakit Kawasaki disease. Penyakit Kawasaki adalah vaskulitis sistematik akut dengan risiko morbiditas dan mortalitas signifikan akibat komplikasi kardiak seperti aneurisma arteri koroner, gagal jantung, abus arteri perifer, miokarditis, dan infark miokard. Penyakit ini terutama terjadi itu biasanya pada bayi dan anak kecil yang berusia kurang dari 5 tahun. Gejala awalnya biasanya itu ada peradangan, limfokutan, dan limfodia cervix. KD menyerang arteri koroner dan kardiovaskular. Sekitar 1 dari 5 anak yang tidak diobati dengan imunoglobulin intravena atau IVIG, pada fase akut penyakit akan mengalami aneurisme arteri koroner atau CAA. Mengacu pada Amerika Serikat dan Jepang, penyakit Kawasaki merupakan penyakit klinis atau diagnosis klinis. Penyakit Kawasaki klasik atau tipikal didiagnosis berdasarkan adanya demam selama 5 hari atau lebih, disertai 4 dari 5 temuan. Yang pertama, injeksi konjungtiva bilateral. Yang kedua, perubahan oral seperti bibir pecah-pecah. Dan yang ketiga, eritematosa. Serta lidah strawberry, limfadenopati vertikal, perubahan ekstremitas seperti eritema atau desquamasi telapak tangan dan telapak kaki, dan ruam polimorf. Penyakit Kawasaki incomplete terjadi pada orang dengan demam yang berlangsung selama 5 hari atau lebih dan dengan 2 atau 3 hari temuan ini. Etiologi penyakit Kawasaki belum diketahui secara pasti. Diduga penyakit ini berhubungan dengan infeksi patogen, terutama virus, pada anak yang memiliki kerentanan genetik, sehingga menimbulkan reaksi imun berlebihan dan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah, seperti aneurisma arteri koroner. Sejumlah mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, dan beberapa virus RNA pernah dicurigai. Tetapi tidak ada bukti konsisten pada semua kasus, karena tidak ada penyebab spesifik maupun tes laboratorium pasti. Diagnosis KD ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan jantung atau ekokardiografi. Selanjutnya ada epidemiologi. Epidemiologi Kawasaki disease atau KD menunjukkan bahwa penyakit ini terutama menyerang bayi dan anak di bawah 5 tahun, sekitar 80% kasus, dengan puncak usia 9-11 bulan. Laki-laki lebih sering terkena dibanding perempuan dengan resiko sekitar 1,5:1. Insidensi tertinggi terdapat di Jepang, 265 kasus per 100.000 anak kurang dari 5 tahun, jauh lebih tinggi dibanding Amerika Serikat, sekitar 19-25 per 100.000. Secara global, kasus meningkat pada musim dingin di wilayah beriklim sedang, sedangkan di daerah tropis tidak menunjukkan pola musiman yang jelas. Beberapa faktor lingkungan seperti infeksi saluran pernafasan sebelumnya, penggunaan humidifier, eksim, dan paparan lingkungan namun belum terbukti konsisten. Kematian akibat KD umumnya disebabkan oleh komplikasi jantung, terutama aneurisma dan infark miokard, dengan puncak mortalitas 15-45 hari setelah timbul demam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai patofisiologi Kawasaki disease. Kawasaki disease atau KD merupakan vaskulitis sistemik akut yang menyerang pembuluh darah bagian sedang, terkhususnya arteri koroner. Peradangan ini menyebabkan dilatasi, aneurisma koroner, trombosis, iskemia miokard, hingga miokarditis dan perikarditis. Sehingga deteksi dan terapi dini dengan IVIG serta aspirin sangat penting untuk mencegah coronary artery aneurysm or CAA. Penyakit ini diawali oleh aktivitas sistem imun bawaan akibat paparan gen infeksius atau faktor lingkungan pada anak yang memiliki kerentanan genetik, sehingga terjadi pelepasan sitokin
Proinflamasi seperti IL-1, IL-6, TNF-alpha, dan kerusakan endotel pembuluh darah. Kondisi ini menimbulkan ruam, demam, konjungtivitis, bibir pecah-pecah, dan lidah stroberi akibat vaskulitis pada kulit dan mukosa. Selanjutnya, respon imun adaptif memperburuk kerusakan dinding arteri yang akan menyebabkan aneurisma atau stenosis koroner. Setelah melewati fase akut, inflamasi akan berlanjut menjadi fibrosis dan remodeling vaskular yang beresiko menyebabkan trombosis atau gangguan jantung jangka panjang. Diagnosis Kawasaki disease bersifat klinis, di mana tidak ada tes laboratorium yang spesifik. Pedoman American Heart Association atau AHA tahun 2004 menetapkan ada dua bentuk utama, yaitu klasik dan incomplete, dengan kriteria serupa dengan Japanese Association Society. Pemeriksaan laboratorium seperti LED, CRP, hiponatremia, hipobalmunemia, serta temuan ekokardiografi dapat membantu mendukung diagnosis. Pada Kawasaki disease klasik, diagnosis ditegakkan jika pasien mengalami lebih dari 5 hari demam tinggi dan mengalami lebih dari 4 dari 5 gejala utama, yaitu konjungtivitis bilateral non-purulent, perubahan bibir dan rongga mulut, ruam polimorfik, perubahan ekstremitas, dan limfadenopati cervical unilateral lebih dari 1,5 cm. Gejala ini biasanya muncul secara bertahap, dimulai dari demam dan konjungtivitis, diikuti ruam, perubahan mulut, dan desquamasi jari pada fase subakut. Gejala diare, batuk, dan nyeri sendi biasanya terjadi namun tidak begitu spesifik. Sedangkan Kawasaki disease incomplete hanya mengalami 2-3 gejala utama. Namun, pasien akan mengalami demam tinggi selama lebih dari 5 hari, beserta dengan bukti peradangan sistematik atau kelainan arteri koroner pada ekokardiografi. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana penyakit Kawasaki disease. Tata laksana penyakit Kawasaki disease bertujuan untuk mengurangi peradangan sistematik, mencegah komplikasi kardiovaskular seperti aneurisma arteri koroner, serta mempercepat pemulihan. Terapi utama adalah hemoglobin intravena, dosis tinggi 2 gram yang diberikan 1 kali infus selama 10-12 jam, disertai aspirin dosis tinggi 80-100 mg hingga demam reda. Kemudian dilanjutkan dosis rendah 3-5 mg selama 3-4 minggu untuk efek antiplatelet. Lalu, bila demam tidak turun dalam jangka waktu 36 jam, pasien dianggap resisten terhadap IVIG. Dan terapi dapat diulang atau ditambah kortikosteroid bila peradangan berat. Pemantauan fungsi jantung melalui ekokardiografi penting untuk mendeteksi aneurisma atau dilatasi koroner. Meski pada fasilitas terbatas, dapat diganti dengan pemeriksaan klinis dan laboratorium sederhana seperti LED, trombosit, dan CRP. Sebagian besar pasien membaik dalam jangka waktu 24-48 jam setelah terapi IVIG ini. Namun, keterlambatan pengobatan meningkatkan risiko aneurisma, trombosis, dan infark miokard. Dengan demikian, 3 prinsip utama terapi KD adalah 1. Pemberian IVIG sejak dini. Yang kedua yaitu aspirin dosis tinggi lalu rendah. Yang ketiga yaitu pemantauan jantung serta laboratorium secara berkala. Maka hal tersebut harus dilaksanakan untuk mencegah adanya penyakit Kawasaki disease ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.